Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada yang saya hormati para guru besar, senior, teman-teman sejawat, dan juga para peserta seminar online pada siang hari ini. Jadi pada seminar kali ini topiknya adalah mengenai perawatan neonatus pada masa pandemi. Jadi akan ada satu pembicara, yaitu Dr. Eka, dan saya sendiri Setiawan Dito dari Departemen Ilmu Moderator. Jadi nanti akan ada satu pemaparan materi menit oleh Dr. Eka, kemudian dilanjutkan dengan jawab selama 40 menit juga. Baik, saya kira semua sudah cukup kenal. Maka dulu mulai karir di Gedot sebagai GM di sakit di RSUD dari divisi neonatologi Departemen Natal. Kok suaranya hilang ya? Suaranya siapa? Dari sana, kok suaranya hilang? Bu Eka, suaranya Pak. Suaranya Dokter Iding putus, atau Bu Eka bisa... Ini sepertinya Dokter Iding keluar, dokter. Oke, Bu Eka, nanti saya bisa sambil menunggu Pak Iding datang, nanti bisa saya bantu untuk moderator. Mudah-mudahan nanti Pak Iding bisa masuk lagi. Kita mulai aja ya, Dok. Ya. Terima kasih, Dr. Mei dan tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapat tugas dari AHS FKK MK UGM untuk menyampaikan tentang tata laksana bayi baru lahir saat pandemi COVID-19. Jadi kita semua tahu, ini saya ambil dari Kemenkes 2020, kematian neonatal itu masih sangat tinggi, sehingga kita mungkin dengan adanya pandemi ini harus berhati-hati. Bagaimanapun harapan dari Kemenkes, pelayanan kesehatan bayi baru lahir tetap berjalan di fasilitas pelayanan kesehatan dengan beberapa penyesuaian tentunya. Kemudian bagaimanapun juga pelayanan esensial dari neonatal itu tetap berjalan. Tenaga kesehatan dapat menyampaikan edukasi kepada masyarakat mengenai perawatan bayi baru lahir di masa pandemi ini. Sehingga tentunya program penurunan angka kematian ibu ataupun bayi itu harus tetap berjalan. Di sini saya akan menyampaikan tentang panduan praktek klinis atau PPK yang ada di IMP Rumah Sakit Sarjito, di mana di situ akan terbagi menjadi dua, yaitu bayi baru lahir terkait ibu COVID ataupun bayi baru lahir dengan COVID-19. Dan kemudian akan kita baca juga, akan kita pelajari tentang artikel-artikel terkait yang mendukungnya. Bayi lahir dari ibu terkait COVID, di sini akan kita bicarakan tentang persiapan resusitasi, counseling informed consent, tindakan resusitasi,
stabilisasi dan transportasi, perawatan bayi, pemberian minum, dan pemeriksaan pasca lahir. IMD terpaksa tidak dilakukan dengan alasan untuk meminimalkan waktu kontak bayi dengan ibu dan petugas dengan ibu. Kemudian juga konseling tentang pemberian nutrisinya, tentang perawatan, kemungkinan kondisi bayi setelah lahir. Jadi maksudnya kita bicarakan dengan orang tua dan keluarganya, di mana salah satu dari keluarga itu diharapkan ada yang mendampingi sejak proses sampai dengan tempat perawatan bayi. Biasanya tim perinatologi akan mendapatkan informasi terkait status COVID itu 30-60 menit sebelumnya, dan jika memungkinkan dirawat di tempat dan dilahirkan di tempat dengan tekanan negatif. Kemudian persiapan alat-alat sesuai dengan standar prosedur yang ada dan tentunya dengan APD level 3, yaitu hancinco, baju pelindung, penutup kepala, dan lain sebagainya. Mungkin saya kira saya tidak usah menyampaikan. Tim resusitasi, kalau itu spontan, maka dokter dan perawat. Kalau itu sesar, maka dokter dan 2 perawat. Jika memungkinkan resusitasi dilakukan di ruangan negatif yang terpisah dengan ibu atau di ruangan yang sama, tetapi dengan jarak 2 meter dan dibatasi dengan sekat. Kemudian kita juga menyiapkan inkubator yang sebenarnya idealnya ini juga akan sebagai radian border. Sebenarnya seperti itu. Jadi kalau idealnya itu sebenarnya yang bisa dibuka, tetapi kita keterbatasan alat ini juga menjadi kendala, sehingga mungkin inkubator yang bisa dipakai sebagai radian warmer itu sudah cukup. Tindakan resusitasi yang dilakukan adalah sesuai dengan PPK asfiksia. Tetapi tekanan di sini bahwa pada waktu ventilasi tekanan positif, maka digunakan sungkup dan balon yang mengembang sendiri. Kemudian intubasi dilakukan oleh petugas yang berkemalangan untuk membatasi terjadinya proses aerosolisasi. Untuk stabilisasi dan transportasi menggunakan inkubator transport, kemudian dilakukan stabilisasi seperti biasanya. Seandainya bayi itu mengalami distres respirasi yang tidak berat, maka diberikan nasal kanul 1 liter per menit. Tetapi kalau berat, baru dilakukan intubasi. Jadi ini yang berbeda dengan alur resusitasi yang biasanya kita kerjakan. Kemudian konseling dan edukasi kepada keluarga, kemudian ditransport dengan inkubator yang tertutup, kemudian menuju ruangan yang sesuai dengan kondisi bayi dan ibunya. Sekarang bagaimana tentang perawatan bayi? Jika kondisi ibu dan bayi baik, sumber daya cukup dan jumlah pasien tidak banyak, maka ini dirawat gabung. Tentunya ini dengan konseling dengan orang tuanya. Tetapi jika sumber daya terbatas, ini kebanyakan kita sumber dayanya terbatas ya, dan jumlah pasiennya banyak, maka dilakukan rawat gabung. Kemudian, seperti yang tadi disampaikan, bahwa bayi akan diletakkan di dalam inkubator, atau kalau misalnya tidak memungkinkan, diletakkan di dalam box bayi dengan jarak 2 meter dari ibu. Kemudian ada penyekat, jadi ada sekatan gitu. Selalu ibu memakai masker, cuci tangan, dan hand hygiene sebelum dan sesudah menyentuh bayi. Sekali lagi disampaikan bahwa didampingi oleh 1 anggota keluarga yang sehat, yang nanti ini akan mengamati bayinya selama 24 jam. Sedangkan pada kondisi bayi dan ibu sakit, maka petugas yang merawat bayi dibatasi, karena ini untuk meminimalisir transmisi pada petugas APD level 3, petugas yang terkait akan melepaskan APD di ruang khusus atau transmisi sebelum keluar perawatan. Kemudian tadi syarat pendamping adalah sehat dan tidak berisiko.
Kemudian bagaimana pemberian minumnya? Diberikan ASI perah jika sumber daya terbatas, jumlah pasien normal. Bagaimanapun harus kita pikirkan tentang bonding, tetapi juga harus kita pikirkan bagaimana mengurangi transmisi. Jadi selalu kita ulang, Ibu cuci tangan, hand hygiene. Sebelum memerah ASI, maka payudara dibersihkan, kemudian kontainer pompa ASI juga selalu dibersihkan sebelum dan sesudahnya. Jika ibu asimptomatik dan hasil swab-nya 2 kali negatif, maka bayi menyusu langsung. Pada kondisi yang menyusu langsung, jika sumber daya terbatas, jumlah pasien banyak. Ibu selalu memakai masker, cuci tangan, dan setelah menyusu, maka bayi diletakkan dalam inkubator atau box bayi dengan jarak minimal 2 meter. Ini pada keadaan di mana ibu dan bayi ada di dalam satu ruangan. Terpaksanya yang kita berikan adalah ASI donor, tentunya dengan pasteurisasi yang ketat. Kemudian yang berikutnya adalah susu formula. Ini kita berikan jika sumber daya cukup dan jumlah pasien sedikit. Tentunya ini akan mengurangi transmisi, tetapi membatasi bonding antara ibu dan bayi. Kemudian pemeriksaan pasca lahir itu swab nasofaring dan orofaring dilakukan setelah lahir oleh petugas pada 24 jam dengan 48 jam di ruangan tekanan negatif atau isolasi dengan APD level 3. Penegaan diagnosis untuk konfirmasi 48-72 jam sambil menunggu swab ibu. Kemudian syarat pulangnya adalah klinis bayi baik, hasil swab bayi negatif, anggota keluarga mampu merawat di rumah. Edukasi setelah pulang, pencegahan penularan, mencuci tangan, kemudian bayi dan ibu isolasi mandiri. Jadi perawatan bayi berlahir secara umum, termasuk tali pusat, pencegahan hipotermia, cara memberikan minum, bagaimanapun jika ada tanda bahaya, maka segera dibawa ke rumah sakit, ke IGD. Pemantauan bayi dilakukan pada keadaan bayi dan ibu yang belum baik, maka dilakukan dengan telepon, video call, atau kunjungan ke pelayanan kesehatan terdekat. Sekarang kita membicarakan tentang bayi baru lahir dengan COVID-19. Tentunya kita nomor 1 adalah anamnesis. Misalnya riwayat lahir dari ibu COVID-19, riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi COVID-19, riwayat mengunjungi atau tinggal di daerah transmisi. Gejalanya tidak spesifik, kadang-kadang tanpa gejala, mungkin dengan demam, batuk, kesulitan bernapas, tampak kebiruan, ataupun dengan penyerta-penyerta yang lain. Pada pemeriksaan fisik bisa bermacam-macam, bisa tidak bergejala, mirip sepsis neonatorum atau pneumonia neonatal dengan distres respirasi berat. Sehingga keadaan umumnya letargi, tidak aktif, demam, nafas cepat, retraksi dada, laju nafas yang meningkat, sianosis, dan mungkin ada masalah-masalah yang lain. Pemeriksaan menunjang juga tidak spesifik, jadi pemeriksaan darah rutin lengkap, kemudian CRP normal atau meningkat sesuai dengan masalah yang kita dapatkan. Diagnosis pastinya adalah dengan swab, yaitu swab nasofaring dan orofaring. Kemudian seandainya bayi itu diintubasi, maka diambil aspirat endotracheal. Pemeriksaan penunjang untuk pencitraan, maka ronsen toraks sesuai pneumonia. CT scan toraks itu tidak rutin dilakukan, karena ini risiko penularan pada waktu transport ke ruang CT scan. Jadi pemeriksaan yang lain juga
sesuai dengan indikasi. Sekarang kita kembali ke kriteria diagnosis. Meskipun sekarang sudah berubah, tetapi mungkin pada PPK ini, pada panduan dari Kementerian Kesehatan, dari AAP masih menggunakan diagnosis, kriteria diagnosis ini. Jadi neonates orang yang tanpa gejala jika tinggal serumah atau satu ruangan dengan orang terkonfirmasi COVID-19 dalam 2 hari sebelum gejala atau 14 hari setelah ada gejala atau bepergian bersama. Kalau neonates yang ODP, yaitu demam atau riwayat demam, tidak ada yang jelas kalau kita menganggap itu adalah pasien yang ODP, PDP, ataupun konfirmasi, itu salah satu yang lain adalah dia tinggal di daerah transmisi lokal atau kontak dengan kasus konfirmasi. Karena mungkin ini yang perlu dibedakan dengan kita akan sering mendapatkan pasien-pasien dengan pneumonia atau distres nafas pada waktu bayi itu lahir. Kemudian PDP, adanya demam atau gangguan pernafasan, demam serta gangguan pernafasan, dan tentunya sama tadi, ada penyebab lain, tidak ada penyebab lain, dan ada riwayat perjalanan atau tinggal di daerah dengan transmisi lokal. Sedangkan neonates yang terkonfirmasi adalah hasil PCR-nya adalah positif pada salah satu atau kedua spesimen. Diagnosis ini kemudian kita tulis di dalam ICD-10. Jadi pasien yang dengan pemeriksaan yang positif ataupun tadi yang OTG, ODP ataupun PDP. Tata laksananya adalah pada OTG isolasi mandiri di rumah, lapor ke dinas kesehatan, swab nasofaring dan orofaring pada hari pertama oleh petugas puskesmas atau rumah sakit yang ditunjuk, kemudian pemantauan oleh dinas kesehatan. Pada ODP dan PDP, maka dirawat di ruang isolasi bertekanan negatif. Kemudian dilakukan seperti tadi, nasofaring, swab nasofaring, dan orofaring pada hari pertama dan kedua. Jika swabnya negatif, maka dikelola sebagai non-COVID, dia akan pindah ke bangsal neonatal. Tetapi jika salah satu positif, berarti terkonfirmasi COVID, tetap diisolasi tekanan negatif. Jadi di ruang tersendiri. Kemudian kita kembali ke suplementasi oksigen. Jadi pada yang ringan, maka diberikan nasal kanul maksimal 2 liter per menit. Kemudian kita hindari pemberian CPAP. Tetapi pada keadaan tertentu mungkin itu diberikan dengan APD yang lengkap. Pada distres respirasi yang berat, yang memerlukan intubasi dan ventilator, sirkuit ventilator tidak diganti secara rutin. Kemudian prosedur isap lendir harus memakai dan diharapkan memakai closed suction. Saya kira ini mungkin juga bukan sesuatu yang mudah di lapangan. Kemudian tata laksana pemberian minum saya kira sama dengan PPK yang sebelumnya. Tidak ada terapi spesifik. Jika didapatkan penyakit penyerta, maka dilihat PPK yang terkait. Dokter dan perawat yang melakukan perawatan dan aerolisasi, maka menggunakan APD tingkat 3. Kemudian tadi perawatan diisolasi dibantu oleh pendamping yang sehat. Pada neonates yang terkonfirmasi COVID-19 dengan gejala, maka dirawat diisolasi tekanan negatif, swab nasofaring dan orofaring yang kemudian diulang pada hari ke-14 dan 15. Dan tata laksana lainnya sama. Pada neonates yang terkonfirmasi COVID-19 tanpa gejala, ini bisa isolasi mandiri, tetapi swab nasofaring dan orofaring diulang pada hari ke-14 dan 15, dan ini akan dipantau oleh
dinas kesehatan setempat. Pencegahan penularan, jadi kita ulang kembali, cara mencuci tangan, bayi dan ibu isolasi mandiri, ibu dan keluarga etika batuk, kemudian memakai masker. Kemudian perawatan BBL secara umum, saya kira ini sama dengan yang kita bicarakan tadi. Bagi ibu yang menyusui selalu diingatkan untuk membersihkan payudara, mencuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh bayi, dan pompa ASI menggunakan masker. Mencuci kontainer pompa ASI setelah digunakan. Jika ibu sakit, ASI perah diberikan oleh pendamping yang sehat. Jika ibu terpisah dari bayi, maka kontainer gelas ditandai dengan jelas, terpisah dari lainnya. Dukungan untuk memerah ASI ini dengan mengingat manfaat ASI, menjaga persediaan ASI supaya tetap bisa berlangsung, dan bisa menyusui setelah ibu dan bayi bisa bersama. Syarat pulangnya adalah klinisnya baik, kemudian diulang pada hari, swabnya diulang pada hari ke-14 sampai 15 sampai hasilnya negatif. Kemudian sebagai catatan adalah pasien yang telah pulang itu tetap diisolasi di rumah sampai 14 hari. Jadi itu yang tadi kita bicarakan adalah PPK yang kami buat. Kemudian kita lihat, kita baca, kita pelajari yang dari Kementerian Kesehatan. Jadi untuk Kementerian Kesehatan ini menekankan sekali bahwa pelayanan neonatal esensial itu harus tetap dilakukan. Hanya di sini untuk pemotongan tali pusat itu tidak ada penundaan atau delay. Cord clamping itu tidak dilakukan, ini juga sama IMD tidak dilakukan, bayi dikeringkan seperti biasa, segera dimandikan setelah stabil, tidak menunggu lebih dari 24 jam. Kemudian seandainya pada ibu tersebut ada penyakit yang lain, maka misalnya HBsAg reaktif, maka diberikan HBIg jika klinisnya baik, tetapi kalau klinisnya tidak baik, yang diberikan hanya HBIg saja, hepatitis B-nya ditunda. Pada bayi dengan ibu B20, maka diberikan profilaksi seperti biasanya, kemudian pada ibu sifilis diberikan penisilin. Tentunya kita harus mengingat bahwa kalau ada penyakit lain harus konsultasi ke spesialis anak. Kemudian di sini disebutkan bahwa ibu dengan ODP itu di sini disebutkan pembagiannya hanya ODP dengan PDP saja atau confirm COVID-19. Jadi pada ODP adalah rawat gabung di ruang isolasi, sedangkan pada PDP atau confirm COVID-19 adalah isolasi khusus COVID. Pada ibu dengan ODP, maka bayinya tidak perlu di-swab, sedangkan pada PDP dan COVID-19 itu dilakukan swab pada hari pertama dan kedua, dan kemudian diulang pada 14 hari. Saya kira ini sama, ini hanya untuk mendasari apa yang sudah kita buat untuk PPK. Kemudian bagaimana tentang minumnya? Ibu ODP menyusui langsung, prosedur pencegahan, memakai masker bedah, cuci tangan, membersihkan, saya kira ini sama. Kemudian untuk ibu PDP, karena bagaimanapun kita mempromosikan supaya diberikan ASI, maka diberikan ASI perah. Jadi dengan pompa ASI, wadah ASI-nya ditandai, disimpan tersendiri, ada pendamping, kemudian ibu terkonfirmasi 14 hari setelah hasil swab kedua negatif, maka ini baru bisa diberikan.
Jadi ini pada Kemenkes itu disampaikan juga bahwa screening hipotiroid tetap dilanjutkan. Jadi sebelum bayi itu pulang pada saat usianya sesuai, jadi 48 sampai 72 jam. Tetapi jika kesulitan mengirim, maka spesimen bisa disimpan selama 1 bulan. Kemudian juga KIE tentang ASI eksklusif, tanda bahaya, jika didapatkan maka ke fasilitas kesehatan terdekat, jika BBLR maka langsung ke rumah sakit. Pada Kemenkes juga disebutkan, kita masih ingat tentang KN1, KN2, dan KN3. KN1 itu di fasilitas kesehatan, tetapi untuk KN2 dan KN3 itu dengan online, telepon, video call, dan lain sebagainya. AAP 2020 saya kira mungkin sama seperti karena kita mengambil dari situ, hanya di sini disebutkan bahwa pada fasilitas kesehatan yang tidak mampu melakukan swab nasofaring, orofaring, maka dia harus diamati selama 14 hari. Jika hasilnya positif dan tanpa gejala, dipantau secara frekuen, kemudian diulang 14 hari. Tetapi jika negatif, pulang. Dan syarat pulangnya sesuai dengan kriteria rumah sakit. Pada saat di rumah, maka tetap diberlakukan jarak 2 meter, meskipun satu kamar dengan ibu. Dan sesudah ibu afebris 72 jam, tidak ada gejala, maka baru menyusui langsung. Ya, ini adalah gambaran mungkin akan lebih memudahkan kita melihat di sini bahwa memakai APD tingkat 3, kemudian seandainya perlu resusitasi maka memakai balon dan sungkup, kemudian memakai transport inkubator transport karena ini akan membawa ke ruang di mana bayi itu dirawat. Delay cord clamping ditunda, kemudian sementara memang tidak ada APD. Saya kira mungkin itu. Kemudian untuk suami dan lainnya secara virtual akan menunggu di luar. Pada waktu dilakukan resusitasi, memakai APD tingkat 3, dihindari pemakaian aerosol, sehingga jika diperlukan untuk diintubasi, seperti tadi yang sudah kita buat di dalam PPK, maka dilakukan oleh petugas yang terampil untuk meminimalisir, saya kira itu. Kemudian diharapkan pada waktu melakukan resusitasi, harapannya adalah ada physical barrier. Sebenarnya seperti itu. Jadi itu sebenarnya yang dianjurkan. Kemudian ini adalah strategi isolasi yang ketat untuk membatasi risiko transmisi pada neonates. Jadi ini seperti yang saya sampaikan, jadi memang terpaksanya neonates yang dirawat itu ada di dalam diberikan ke inkubator ya. Mungkin saja kalau kita inkubatornya terbatas, memakai inkubator sebagai isolasi. Jadi mungkin saja inkubator yang mungkin sudah tidak dipakai lagi, misalnya seperti itu. Tetapi kalau di dalam satu ruangan, maka jaraknya adalah 6 feet atau kita artikan dengan 2 meter ya. Ya, saya kira mungkin itu karena bagaimanapun untuk bonding untuk selanjutnya. Ini juga sama, ini adalah pada waktu sebelum, selama, dan sesudahnya. Ini dari peneliti yang lain, dari Trevi Sanuto, saya kira ini juga sama, memakai inkubator transport, kemudian seandainya satu ruangan, maka jaraknya 2 meter, saya kira mungkin itu. Ya. Kemudian memakai APD yang tingkat 3 dengan jumlah petugas yang dibatasi. Untuk
swab. Jadi kita dasarnya juga disebutkan di sini, swabnya juga sama pada 24 jam dan 48 jam nasofaringeal dan orofaringeal. Jika terintubasi maka dengan aspirat tracheal. Ya. Jadi ini kepulangan bayi yang tanpa gejala, maka dia akan diamati dengan ketat. Ya, apalagi kalau ibunya masih dalam pengamatan. Dan kita meyakinkan bahwa pendampingnya adalah pendamping yang sehat. Kemudian ini sebenarnya hanya untuk menerangkan kenapa kita menganggap bahwa vertical transmission itu sampai dengan sekarang itu masih tidak ada buktinya, sehingga pemberian ASI tetap diberikan. Kemudian pada bayi yang mengalami COVID-19, maka kita dapatkan bayinya letargi, ada respiratory distress, ada feeding intolerance, bayinya gambarannya seperti sepsis atau pneumonia. Kemudian ini adalah rekomendasi dari WHO. Pertanyaannya adalah, dapatkah COVID-19 itu ditularkan via ASI? Jadi di sini disebutkan bahwa transmisinya via ASI dan menyusui itu tidak terdeteksi sampai saat ini. Nanti akan saya sampaikan beberapa penelitian setelah ini, sehingga tidak ada alasan untuk menghindari atau menghentikan ASI. Ya, tadi. Jadi ibu dengan COVID-19 tetap bisa memberikan ASI dengan cuci tangan, dengan sabun, kemudian dengan hand hygiene, dengan alkohol untuk hand scrub, dengan memakai masker, dengan memakai etika batuk, dan permukaan yang ada itu kita bersihkan dahulu. Jadi ini adalah beberapa penelitian yang sudah dipublikasi terkait dengan yang menunjukkan bahwa pemberian ASI itu bisa tetap diberikan. Jadi di sini dari Chen Retrospective Review, kemudian dari review cepat 5 ibu tidak terbukti, kemudian beberapa sampel ASI itu juga menunjukkan bahwa tidak didapatkan virus aktif. Kemudian CDC pada tahun 2020 juga menyebutkan bahwa tidak terbukti transmisi melalui ASI, sehingga pedoman menyusui untuk bayi baru lahir dan pelayanan laktasi harus tetap berjalan dengan lebih baik. Saya kira mungkin itu. Kemudian dari Salvatore juga menyebutkan bahwa penularan atau transmisi COVID-19 itu kecil kemungkinannya dari ibu ke bayinya, tetapi tindakan pencegahan itu sangat penting sehingga mengizinkan, sehingga itu alasannya kenapa tadi bisa dirawat gabung meskipun mungkin ada jarak tertentu. Pemberian ASI juga diberikan bisa secara aman. Kemudian UI pada tahun 20 dalam suatu reviewnya global pandemi untuk bayi, untuk ibu dan bayinya, itu menyebutkan diantaranya adalah informasi yang lama itu adalah pemisahan ibu dan bayi, memberikan susu formula, tetapi untuk yang baru adalah pentingnya kontak ibu bayi, kemudian rawat gabung, memberikan ASI, kemudian segera bonding untuk pada saat ibu sudah negatif, maka bisa menyusu. Ini juga saya ambil dari WHO. Jadi di sini disebutkan bahwa untuk ibu hamil, bagaimana cara mencegah COVID-19, cuci tangan frekuen, mencegah menyentuh mata, hidung dan mulut, jaga jarak,
etika batuk, yaitu batuk atau bersin maka harus ditutup dengan tisu. Jadi ini maksud saya itu untuk menyampaikan bahwa apa yang dibuat di dalam PPK itu berdasarkan basis-basis bukti. Ini juga dari WHO, kemudian juga bayi ibu yang memberikan ASI, ibu dengan COVID-19 dapat tetap memberikan ASI dengan menerapkan hygiene pernafasan, masker, cuci tangan, membersihkan permukaan terkait. Seandainya ibu memang sakit dan tidak mampu menyusui, maka pilihannya adalah ASI perah, kemudian berikutnya adalah relaktasi, dan berikutnya lagi adalah donor ASI yang dipasteurisasi. Jadi WHO pada tahun 2020 juga mengulangi bahwa resiko tidak menyusu itu merupakan suatu hal yang berisiko juga. Atau tidak cukup bukti bahwa susu formula itu mempunyai efek protektif sebaik kontak kulit ke kulit dan menyusu. Sehingga di sini menekankan lagi untuk tetap memberikan ASI tergantung dari kondisi ibunya. Kemudian mungkin ini yang terakhir, bagaimana kalau misalnya kita memberikan ASI perah. Jadi rekomendasi kontainer ASI perah dari ibu yang suspek atau confirm COVID-19, yaitu pada saat kita menerima ASI perah dari ibu, itu kita memakai sarung tangan. Kemudian usap ke bawah permukaan luar kontainer dengan desinfektan. Letakkan kontainer yang telah diusap, dirak sampai desinfektan menjadi kering, kemudian kita berikan, mungkin masukkan ke kulkas, freezer, atau diberikan ke bangsal. Tentunya kontainer ini harus diberi label yang jelas, dipisahkan dengan kontainer ASI lainnya. Kemudian digunakan sesuai dengan aturan. Ini saya ambil dari Marinelli pada tahun 20. Kemudian sekarang kontaminasi pada kontainer. Jadi pada apa yang dianjurkan. Jadi kalau kita memakai gelas, maka disebutkan maka bisa terkontaminasi virus tersebut 4-5 hari. Kemudian kalau plastik 48 jam sampai 9 hari. Yang ini mirip dengan stainless steel, tetapi bagaimanapun ini lebih lama dibandingkan koper atau cardboard. Jadi kita pilih kontainer tentunya yang di mana penempelan virus, kemungkinan virus itu yang paling pendek, saya kira mungkin itu. Jadi sebagai ringkasan, tadi sudah dibicarakan tentang bagaimana resusitasinya, stabilisasinya, bagaimana transportnya, tempat bayi dirawat, nutrisinya, pemeriksaan apa saja, syarat pulangnya, kemudian pemantauannya, kemudian cuci tangan, masker, jaga jarak, dan pelayanan neonatal esensial seperti yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian prinsip umum kontrol infeksi, ibu yang suspek atau terbukti COVID-19 di rumah sakit, cuci tangan, masker, jadi ini ibu yang mau memberikan ASI perah, prosedur rumah sakit untuk pembersihan pompa ASI dan kit yang telah digunakan. Jadi harus benar-benar yakin kita membersihkan payudara dengan air, kemudian dukungan pembelajaran pada ibu. Jika ibu klinisnya baik, hasil swab negatifnya 2 kali, maka ibu tersebut bisa menyusu. Saya kira mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Dr. Eka. Baik, jadi sudah dipresentasikan secara komprehensif mengenai bayi yang lahir dari ibu terkait COVID atau bayi yang dengan COVID positif. Jadi inti dari presentasi Dr. Eka tadi adalah ini adalah penjabaran secara operasional dari basis bukti ilmiah yang terakhir dan kemudian dijabarkan secara operasional.
Dan PPK yang sudah kami buat, kami sesuaikan dengan kondisi di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito. Tentu saja kalau teman sejawat atau para peserta lain ingin membuat PPK sendiri harus disesuaikan dengan kondisi setempat. Dan inti pelayanan pada bayi terkait COVID atau bayi COVID positif ini adalah yang pertama adalah essential newborn care. Jadi pelayanan neonatal esensial itu harus diberikan. Memang ada beberapa penyesuaian seperti tidak dilakukan kontak kulit dan tidak dilakukan penundaan pemotongan tali pusat dan sebagainya. Dan dalam essential newborn care atau pelayanan neonatal esensial, yang isu yang banyak dibicarakan adalah mengenai ASI. Ya. Baik, sekarang kita sampai pada sesi diskusi. Dr. Eka, di chatroom sudah ada beberapa pertanyaan. Sebetulnya tadi sudah ada di presentasi, tapi mungkin Dr. Eka bisa menjawabnya, mungkin lebih menjelaskan. Ya. Jadi ada 3 pertanyaan. Yang pertama dari Ibu atau Dr. Triana dari Dinkes Gunung Kidul. Jadi jarak waktu pemeriksaan swab ibu 2 kali itu berapa lama sampai dinyatakan 2 kali pemeriksaan negatif pada ibu dan dapat kembali menyusui bayinya? Artinya kapan ibu apakah setelah negatif boleh menyusui? Nah, kemudian ini masih terkait dengan pemberian ASI dari Bapak Arso Pranindyo. Jadi apakah ibu yang positif tetap boleh memberikan ASI? Begitu Dr. Eka, silahkan dijawab. Terima kasih. Jadi untuk pemeriksaan swab seperti yang tadi saya sampaikan bahwa diperiksa 2 kali pada 24 jam pertama dan 48 jam, jadi jarak minimal 24 jam. Kemudian untuk pertanyaan yang berikutnya, tadi apa pertanyaan yang berikutnya Pak Iding? Mungkin yang kedua. Pertanyaannya adalah apakah ibu dengan COVID positif masih bisa tetap boleh langsung memberikan ASI-nya? Bisa ya. Seperti tadi yang sudah saya tayangkan berdasarkan WHO, kemudian AAP, dan dari berbagai sumber tadi disebutkan bahwa bisa diberikan pada waktu masih positif, maka kemungkinan kita memberikan dengan ASI perah. Tetapi nanti kalau hasilnya sudah negatif, bisa langsung menyusu. Jadi sebenarnya mungkin mudahnya saja seperti kalau kita berhadapan dengan, kan banyak kita mendapatkan bayi-bayi dengan ibu dengan sebelum ada COVID ini ya. Ibu dengan penyakit paru, itu saya kira mungkin juga sama seperti itu. Jadi tetap diberikan, kemudian ibu memakai masker, tetapi pada waktu ibu ini masih kita nyatakan positif, maka untuk menyusu langsung itu ada aturan-aturan yang sangat ketat. Kemudian yang tadi saya sampaikan adalah kontainer. Jadi kontainernya ini mungkin kita harus hati-hati. Jadi untuk seandainya dia ibu tersebut memerah dengan tangan, tentunya dengan cuci tangan, dengan masker, tetapi seandainya memakai pompa, maka cap daripada pompa ASI itu harus dibersihkan. Kemudian ini juga berlaku sesudah melakukan pemompaan, maka juga harus sesegera mungkin dibersihkan. Kemudian untuk kontainer itu sendiri, tadi sudah disampaikan bahwa sebaiknya dia kalau memungkinkan itu diusap. Jadi pada waktu kita menerima memakai sarung tangan, kemudian diusap, dan diusapnya ke bawah, kemudian kita taruh di dalam rak. Ini teorinya seperti itu. Ditaruh di rak sampai kering, usapannya tadi, kemudian baru diberikan ke bayinya. Dengan dengan label dan tanda mungkin yang memang harus jelas, saya kira mungkin itu.
Saya kira mungkin itu jawabannya. Oke, terima kasih Dr. Eka. Jadi ini juga menjawab pertanyaan Ibu Diana Amelia, ya. Jadi terkait dengan menyusui pada ibu yang positif. Ya. Tapi ada tambahan pertanyaan. Mohon penjelasan lebih lanjut tentang latar belakang rekomendasi. Jadi mungkin kayaknya tadi sudah disampaikan juga, tapi lebih baik kalau Bu Eka menjelaskan lebih detail. Jadi Latar belakang rekomendasi karena manfaat ASI-nya itu kan pemberian tetap memberikan ASI pada bayi yang ibunya COVID positif ini. Ya, tadi saya kira mungkin sudah saya sampaikan dengan berbagai bukti bahwa pada beberapa penelitian disebutkan bahwa tidak ada bukti bahwa ditularkan melalui ASI. Saya kira mungkin itu dari sisi penularannya. Kemudian dari sisi kedua untuk manfaat ASI itu sendiri. Kemudian dari sisi ketiga itu untuk menyiapkan. Jadi untuk menyiapkan bahwa untuk yang akan datang itu dia sudah bonding, jadi untuk memberikan ASI selanjutnya. Karena tadi juga sudah disampaikan bahwa tadi ada berbagai macam penelitian, cukup banyak ya, saya kira yang menyatakan bahwa tidak terbukti adanya virus di dalam ASI. Oke, baik. Terima kasih Dr. Eka. Jadi silahkan Dr. Safira Ayu, silahkan kalau mau langsung bertanya. Halo, Dr. Safira. Oke. Bisa host bisa di unmute untuk Dr. Safira Ayu. Oke, baik. Sambil menunggu itu, ada tambahan pertanyaan lagi, Dr. Eka, yaitu pada bayi yang lahir SC dengan kondisi yang tidak stabil dan perlu perawatan di NICU, apakah perlu dilakukan di NICU isolasi atau NICU biasa? Ini karena mengingat risiko bayi tertular secara vertikal itu belum terbukti. Jadi kalau perlu perawatan level 2 atau level 3, apakah tetap di NICU isolasi atau NICU biasa? Begitu Dr. Eka. Yang jelas harus di NICU isolasi. Tadi pertanyaannya adalah bayi tidak bagus, lahir dari ibu yang confirm COVID ya? COVID, ya. Ya. Kemudian bayinya tidak bagus. Sehingga ini harus ada di NICU, di ruang isolasi yang bertekanan negatif. Jadi tidak di NICU yang biasanya, karena bagaimanapun tadi kita pelajari saja untuk bayi yang keadaannya baik saja, itu kan membutuhkan dia ditaruh di inkubator atau penyekat, apalagi bayi ini kondisinya tidak baik dan ibunya confirm COVID-19. Saya kira mungkin itu Pak Idi. Ya, terima kasih Dr. Jadi betul memang sampai saat ini tidak ada bukti bahwa terjadi transmisi vertikal. Tapi kita tahu bahwa transmisi secara horizontal bisa terjadi durante partum atau postpartum gitu. Jadi oleh karena itu bayi yang tidak stabil tetap perlu dilakukan SC. Oke, kemudian masih dari Bu Dinar Hanifah, mengapa perlu dilakukan swab pada neonatus ibu PDP padahal transmisi vertikal belum ada bukti ilmiahnya? Saya kira ini juga penjelasannya sama bahwa bahwa transmisi itu bisa terjadi horizontal pasca lahir. Mungkin Bu Eka mau menambahkan? Iya, saya kira seperti itu. Jadi bagaimanapun karena ibunya PDP,
itu tetap dilakukan untuk swab. Apalagi kalau berarti PDP berarti dia kan ibunya juga akan di swab juga. Bayinya tetap dilakukan swab sampai 2 kali sampai terbukti bahwa tidak ada. Kecuali kalau kita dapatkan bahwa ibunya itu swabnya negatif. Nah, kalau sudah seperti itu ya mungkin kita langsung bayinya langsung dibawa ke bangsal neonatal. Meskipun demikian, pada panduan di tempat kami tetap kita letakkan di ruang isolasi. Oke, baik Tuan. Dokter Safira sudah. Pak Iding, Bu Eka minta tolong itu tadi kesalahan. Bu Eka sebagai host minta tolong di unmute yang Dokter Safira. Saya nggak bisa nih. Oke, sebentar. Atau kalau nggak pakai WA. Sudah dokter, terima kasih dok. Oke, silakan Dokter Safira. Silakan langsung di. Izin dokter, untuk yang izin saya tanyakan dok, yang pertama untuk distres nafas ringan yang diberikan nasal kanul 1 liter dokter, untuk FiO2 yang diberikan apabila tidak ada blender oksigen, apakah dapat langsung dengan FiO2 100% atau oksigen yang di dalam tabung dokter. Kemudian yang kedua, untuk distres nafas, distres respirasi berat dokter, itu untuk indikatornya apa saja yang bisa langsung kita putuskan, oh ini langsung intubasi tanpa dengan CPAP terlebih dahulu karena CPAP tidak direkomendasikan. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih dokter. Silakan dokter. Kalau untuk sebenarnya seperti biasanya kalau misalnya memungkinkan ya kita memberikan sesuai dengan memberikan oksigen pada distres nafas yang ringan, kita memberikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi tadi disebutkan bahwa batasannya hanya 1-2 liter saja. Tetapi seandainya memerlukan peralatan yang di situ terjadi aerolisasi, misalnya pada CPAP, maka petugasnya harus memakai APD. Jadi tidak harus bahwa untuk distres nafas tergantung dari downscore yang kita nilai juga. Jadi nilainya berapa? Jadi maksudnya kalau nilainya mungkin hanya 3-4 ya tetap tidak dilakukan intubasi, tetapi mungkin dengan pengamatan yang ketat. Saya kira mungkin itu. Tadi dalam salah satu di AAP itu, kalau nggak keliru di AAP itu dia juga menyampaikan, jadi pada keadaan tertentu di mana dibutuhkan CPAP, itu tetap diberikan, tetapi dengan petugasnya memakai APD. Saya kira itu. Oke, baik. Terima kasih Dr. Eka. Jadi ini terkait juga dengan pertanyaannya Dr. Herlina. Jadi terkait dengan CPAP, ya. Jadi aerolisasi tentu saja bisa dengan prekausi tingkat 3 gitu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Dr. Glory, Bu Eka. Jadi untuk obat-obatan COVID-19 yang diberikan pada ibu, apakah diestrasifikasi dan apakah berbahaya untuk bayi gitu? Jadi obat-obat yang diberikan melalui ASI ya maksudnya ya, yang dari diberikan ibu, pada ibu, mungkin kemudian bagaimana dengan ekskresinya? Dengan ekskresinya, ya. Saya kira mungkin ini seperti panduan kita memberikan ASI seperti biasanya pada ibu yang minum obat. Jadi pada dasarnya itu yang masuk ke ASI itu amat sangat sedikit. Dan ini bukan obat-obat yang diberikan itu secara umum tidak merupakan yang kontraindikasi. Jadi yang kontraindikasi secara umum misalnya obat kemoterapi, kemudian termasuk kloramfenikol. Tetapi untuk yang lainnya itu secara umum tidak disebutkan bahwa itu merupakan
masalah kontraindikasi untuk bayi. Jadi saya kira mungkin tetap nggak apa-apa. Oke, jadi obat-obat yang diberikan pada ibu COVID itu kan punya ada antibiotik, ada obat-obat yang sekarang direkomendasikan pada manajemen COVID pada orang dewasa itu secara umum aman untuk diberikan pada apa namanya untuk ASI-nya gitu. Baik, silakan ada yang ingin bertanya lagi? Sebentar saya cek. Tadi ada pertanyaan yang dari Bu Agus Rahmawati. Jadi untuk pendamping atau keluarga, apakah perlu dilakukan swab juga setelah pulang? Gitu. Jadi ini tidak terkait langsung dengan bayinya, Bu Eka. Ya, pendampingnya ya. Iya. Dalam panduan yang kita buat itu tidak dilakukan swab. Kriterianya adalah ibu yang sehat, tetapi memang kalau dalam PPK yang kita buat itu tentunya dia paling tidak yang rapid test-nya negatif. Jadi saya kira itu. Kemudian meskipun di sini tidak disinggung-singgung tentang rapid test ya. Kemudian untuk panduan-panduan yang lain yang menyebutkan bahwa sebaiknya ada pendamping dari ibu, itu juga tidak menyebutkan bahwa pendamping bayi pada saat bayinya terpisah dari ibunya itu harus diperiksa swab. Saya kira itu mungkin Pak Iding. Oke, terima kasih Dr. Eka. Oke, silakan kalau masih ada pertanyaan bisa nulis di chat. Oke, jadi ini ada pertanyaan dari Bu Suci Ardini ya. Jadi bagaimana jika ibu hamil merupakan kategori OTG dan melahirkan di puskesmas? Jadi melahirkannya di puskesmas, apakah bayi yang lahir sehat dari ibu tersebut perlu di-swab juga atau dikarantina mandiri di rumah saja? Saya kira ini tadi sudah. Silakan Bu Eka, biar lebih jelas. Ya, tadi disebutkan bahwa yang di-swab itu hanya. Jadi bayi lahir dari ibu OTG ya. Ya. Jadi kalau dia lahir dari yang PDP itu dari OTG itu saya kira mungkin tidak perlu. Kemudian tidak perlu untuk di-swab bayinya. Tadi yang di-swab itu adalah bayi yang suspek atau terkonfirm. Jadi paling tidak dia yang ibunya itu kita curigai. Jadi kalau untuk OTG saya kira tidak. Dan mungkin malah pertanyaannya dibalik, ini malah ada di dalam apa namanya, ada di dalam salah satu tulisan dari AAP bahwa kemungkinan tidak semua fasilitas kesehatan itu bisa melakukan swab. Kalau misalnya tidak memungkinkan, maka salah satu jalan keluarnya adalah isolasi mandiri, kemudian diamati selama 14 hari. Saya kira mungkin itu Pak Iding. Ya, oke. Terima kasih Dr. Eka. Untuk isolasinya gimana? Apakah tetap perlu diisolasi atau karantina mandiri selama 14 hari saja di rumah? Jadi mengingat ini bayi lahirnya di puskesmas, Dr. Eka. Ya. Jadi kalau dia ada di puskesmas, saya kira mungkin tadi disebutkan bahwa bayinya pulang terus tetap isolasi mandiri di rumah, saya kira ya. Saya kira 2 minggu. Ya, jadi BEMNU juga tetap karantina mandiri, jadi dipantau kondisi klinisnya apakah muncul gejala-gejala COVID apa enggak pada bayinya ini. Oke, silakan yang lain ada yang mau bertanya bisa ditulis di chat room atau langsung silakan. Baik, jadi kita masih juga punya cukup banyak waktu, masih sekitar 24 menit lagi.
sebelum kita akhiri seminar online ini. Oke. Oke, baik, silakan. Masih ada, bisa raise hand atau langsung. Oke, dari Dr. Ismet. Silakan, Dr. Ismet. Sudah, sebentar di-unmute. Host bisa bantu unmute Dr. Ismet? Sebentar, oh iya, sebentar ya. Saya nggak bisa meng-unmute Dr. Ismet dan juga Bu Nurmaniah. Sudah belum? Masih mute? Sudah saya ini. Baik ya. Sebentar, Dan saya coba, tapi kok tetap nggak bisa ya? iya, saya juga nyoba nggak bisa. Nyoba nggak bisa ya? Tetap tetap unmute ya. Atau mungkin by chat saja mungkin Pak Idi? Oh iya. Baik, Dokter, iya. Pak Ina sudah nggak di chat Pak. Dokter Ismet, silahkan terus di chat aja karena ada masalah teknis, tidak bisa di unmute. Ya. Begitu juga dengan Bu Nurmaniah, silahkan tulis di chat aja. Dr. Iding dari Bu Nurmaniah itu sudah ada pertanyaan, di manakah bumil dengan rapid reaktif untuk melahirkan? Oke. Baik, oke, ya. Jadi ada pertanyaan baik kan dari Bu Nurmaniah. Jadi Ibu hamil dengan rapid reaktif, bagaimana dengan prosedur persalinannya? Saya pikir ini pertanyaan untuk sejawat domainnya sejawat obstetri atau maternal gitu. Mungkin Bu Eka mau memberikan informasi gitu. Jadi yang selama ini kita lakukan di Sarjito. Ya. Jadi saya kira untuk yang reaktif, saya kira lebih baik dia harus melahirkan di rumah sakit. Tentunya di rumah sakit juga rumah sakit yang ditunjuk, yang kita tahu bahwa rumah sakit tersebut bisa merawat ibu dengan tadi, dengan positif, dengan reaktif tadi. Saya kira mungkin itu. Karena rentetannya seperti yang saya sampaikan di pada pertemuan kali ini. Ya. Jadi harus di rumah sakit. Ya. Oke. Jadi itu Bu Nurman. Jadi kemarin juga ada informasi dari Bu Agus Rahmawati. Jadi menginformasikan kemarin ada pasien ibu hamil rapid reaktif, partus di puskesmas, kemudian disarankan untuk langsung dirujuk ke RS. Ya. Ini di Puskesmas Tegalrejo, Jalan Magelang. Ya. Oke, baik. Jadi ada pertanyaan lagi dari Bu Salsa mengenai pada bayi, swab pada bayi adalah untuk penegakan diagnosis sih, bukan untuk screening. Ya, saya kira iya. Lalu bila terkonfirmasi positif, apakah penanganannya sama seperti orang dewasa? Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Eka mengenai bagaimana dengan bayi yang COVID positif. Silakan Bu Eka, biar lebih jelas. Ya, jadi kalau dia positif, maka kita akan mengamati, merawat bayi tersebut sesuai dengan masalah yang didapatkan.
Kemudian kalau ada komplikasi lain, maka dia akan mendapatkan perawatan sesuai dengan komplikasi termasuk pemeriksaannya dan lain sebagainya. Ya, saya kira mungkin ini. Jadi manajemen bayi yang neonatus yang COVID positif itu pada dasarnya adalah suportif ya. Jadi karena tidak ada yang kausatif gitu. Bagaimana dengan termoregulasinya, dengan manajemen respirasinya, nutrisi dan sebagainya. Oke. Jadi kami sudah membuat PPK secara detail bagaimana mengelola bayi dengan COVID positif gitu. Oke, kemudian mengenai imunisasinya baik ya. Pada ini terkait juga dengan essential newborn care. Jadi pada bayi diberikan hepatitis B, apakah kita tetap memberikan? Apakah kita tunda? Saya kira tadi sudah saya sampaikan juga bahwa tetap diberikan untuk hepatitis hepatitis untuk imunisasinya. Kecuali pada bayi yang sakit, maka ini kita tunda sampai nanti bayinya baik. Ya, saya kira mungkin tetap diberikan hepatitis B. Jadi untuk pelayanan esensial Dr. itu. Ismet bisa menulis di Jadi saya ulangi bahwa suara saya kedengaran ya Pak Iding ya? Oh, kedengaran jelas baik ya. Hepatitis B, jadi pelayanan esensial untuk neonatus itu tetap dikerjakan. Dan ini sudah sesuai mungkin kalau kita melihat panduan dari Kemenkes, kecuali pada bayi yang sakit mungkin itu bisa ditunda. Jadi ini sebenarnya seperti kita menghadapi bayi, perawatan bayi pada umumnya saya kira. Ya, jadi pada pelayanan neonatus itu hal yang mendasar yang harus kita berikan adalah pelayanan sosial dasar, ya. Jadi yang kalau untuk di puskesmas untuk teman-teman perawat bidan itu sudah ada bukunya ya, buku panduan pelayanan esensial ya, yang berwarna biru hijau ya, hijau buku saku biru ya, yang ya. Untuk Buku saku ya. Pediatri. Ya. Jadi yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan yang cetakan terakhir edisi tahun 2017 ingat saya. Oke. Baik, silahkan ada pertanyaan lagi. Bisa tulis di chat atau kalau langsung mungkin kami ada kesulitan meng-unmute. Oke, jadi ada satu pertanyaan lagi, tapi ini kayak mungkin antiter seper 64 perlu suntikan dok. Jadi mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut suntian, maksudnya suntian apa gitu, Bu Juliani atau Dokter Yuliani misalnya. Oke. Jadi pertanyaannya tidak begitu jelas apa suntian apa yang dimaksudkan. Oke. Bu Eka, ada yang mau disampaikan terkait pertanyaan dari
Dr. Yuliani. Pertanyaannya Untuk apa mungkin Pak Ijing? Untuk Ibu, ini nggak begitu jelas. Untuk Ibu TPHA reaktif dengan titir 1/64, apa perlu suntian? Prinsipnya untuk bayi yang terkait dengan penyakit lain, itu kita memberikan sesuai dengan ini, sesuai dengan aturan yang ada di situ gitu. Jadi maksudnya di sini sebenarnya kan maksudnya kan ibu tersebut mungkin PDP atau konfirmasi, malah konfirmasi COVID, tetapi ada penyakit lain, maksudnya begitu. Jadi kalau dia ini memang hasil untuk, mungkin karena pertanyaannya tadi terkait dengan sipilis ya kalau nggak salah ya Pak Iding ya. Iya. Ya, itu ya prinsipnya ya kita berikan, tetap kita berikan, maksudnya begitu. Jadi maksudnya ini tidak menghalangi untuk penyakit lain. Karena seperti yang kita sampaikan tadi, jadi pada bayi itu sebenarnya kan gejalanya juga tidak khas, kemudian apa namanya, untuk transmisi vertikal jelas tidak, tetapi dalam hal COVID, tetapi untuk masalah lainnya dia kan tetap berlaku. Jadi itu tetap diberlakukan. Saya kira mungkin itu Pak Iding. Ya. Kalau Bu Ika mau tanya, ini ada pertanyaan yang untuk Rumah Sakit Sarjito, apakah bisa menerima rujukan langsung? Itu gimana Bu Ika? Meskipun mungkin di sini kelihatannya tadi juga ada Dr. Irwan dari Opskin, mungkin juga. Oke, terima kasih Dr. Eka. Iya. Baik, Tadi ada Pak Iding, itu tadi ada pertanyaan rujukan langsung untuk ibu begitu ya, ya. Dokter Mei Najizi. Yeah. Mungkin ada, kalau ada Dokter Irwan ada? Kayaknya tadi ada. Mungkin bisa menjawab dulu sementara. Rencananya kita dari AHS memang mau rapat untuk manual rujukan KIA yang terkait dengan COVID Bu Ika, tetapi memang mungkin Dokter Irwan bisa memberikan jawaban sementara. Dokter Irwan, apa sudah keluar ya? Tadi ada sih. Atau mungkin sebenarnya pada dasarnya itu selalu kami sampaikan kalau untuk kasus rujukan ibu itu sebenarnya itu selalu akan kami terima. Sebenarnya pada dasarnya itu Dok. Jadi tidak ada. Jadi kalau misalnya sekarang yang lebih sering itu diteleponkan ke bangsal neonatal itu sebagai informasi saja, jadi bukan untuk penentu bahwa itu diterima apa tidak. Jadi setiap, karena kita isunya adalah rujukan ibu hamil dengan risiko, maksudnya risiko tinggi ya. Jadi kalau misalnya janinnya ada risiko atau ibunya ada risiko atau mungkin bayi yang baru lahir akan risiko, itu pada dasarnya seharusnya itu langsung saja. Jadi ini masih yang sering salah salah miskomunikasinya memang di sini Dr. Mei. Iya, begitu. Maaf tadi terputus jaringannya. Saya udah ganti dengan Telkomsel, tapi tiba-tiba aja terputus. Oke, terima kasih Dr. Eka. Jadi silakan kalau masih ada pertanyaan lagi. Mungkin Pak Iding mau menambahkan Pak Iding tentang rujukan ibu tadi. Iya. Ya, silakan. Kan kedengaran ya Pak Iding ya. Kalau pada dasarnya rujukan ibu itu selalu akan kami terima, apalagi kalau terkait dengan mungkin ibunya atau mungkin janin atau bayi yang akan lahir. Itu kalau misalnya telepon atau memberitahu ke perinatal, neonatal itu prinsipnya hanya sebagai informasi, tetapi bukan yang penentu. Jadi tetap akan kita terima untuk rujukan itu. Ya. Bu Eka, ada satu pertanyaan lagi tentang registrasi.
Jadi mengenai suction manual untuk registrasi bayi baru lahir, apakah secara umum masih direkomendasikan? Gitu? Dalam PPK yang kita buat dan juga dari basis-basis buktinya itu kalau misalnya diperlukan bisa dikerjakan, tetapi kita harus mengingat tentang risiko sehingga harus memakai pakaian yang minimal adalah APD 2. Kalau yang ditanyakan itu adalah pasien yang terintubasi, itu idealnya seperti yang tadi saya tayangkan, dia memakai closed section. Tetapi kalau closed section tidak ada, ya sudah seadanya apa, tetapi tetap memakai, petugas yang ada itu tetap memakai APD yang sesuai. Saya kira mungkin itu. Ya. Jadi untuk konteks registrasi secara umum, suction manual masih direkomendasikan. Tapi harus diperhatikan kalau suction itu bulb syringe yang tertutup, itu adalah disposable. Tapi kalau yang bulbnya bisa dibuka, itu harus dibersihkan setiap kali dipakai. Gitu. Baik, masih ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan. Yang Dokter Irwan itu sudah menjawab. Jadi kalau terkait dengan rujukan ibu hamil dengan COVID itu bisa langsung, ya prinsipnya bisa. Ya. Ya. Ya, jadi pada dasarnya kami di Sarjito kan tidak menolak pasien, gitu. Jadi COVID positif atau negatif tentu akan diterima. Begitu. Baik, silahkan kesempatan kita masih punya waktu 7 menit. Baik, kalau tidak ada, kita akhiri sesi diskusi sekarang ini. Jadi kita sudah mendiskusikan mengenai manajemen bayi terkait COVID, baik ibu yang ODP, PDP, atau bayi yang terkait COVID ya. Jadi pada intinya adalah bahwa kalau kita mau menyusun PPK harus sesuai dengan kondisi fasilitas kesehatannya. Dan setiap bayi baru lahir harus mendapatkan pelayanan sosial dengan beberapa penyesuaian terkait dengan kondisi COVID-nya. Nah, isu-isu yang banyak disoroti adalah mengenai ASI. Jadi akan lebih baik kalau bayinya tetap memberikan ASI dengan berbagai modifikasi perhatian untuk mencegah terjadinya transmisi. Memang sampai sekarang belum ada bukti ilmiah untuk terjadinya transmisi secara vertikal. Nah, namun transmisi juga bisa terjadi secara horizontal, segera setelah lahir maupun beberapa saat setelah lahir. Gitu. Nah, jadi kalau ada bayi terkait dengan COVID positif, tentu saja kita lakukan manajemen sesuai dengan prosedur, dan bila ada komorbid, ya komorbidnya harus kita tangani. Ya. Jadi intinya adalah pelayanan neurologi sosial tetap diberikan dengan beberapa penyesuaian, vaksinasi, hepatitis B, vitamin K, pencegahan infeksi tetap harus kita berikan. Oke, jadi untuk materi itu bisa diunduh di website AHS UGM. Jadi https://fkugm.ac.id kategori berita AHS, ya. Jadi bisa dilihat di chatroom. Oke. Saya ulang lagi, ini adalah tempat untuk mengunduh materi, dan setelah selesai seminar online ini, harap peserta mengisi Google Form, ya, kemudian mengisi surveinya untuk mendapatkan sertifikat yang akan dikirimkan secara otomatis.
Untuk itu mohon para peserta menuliskan email yang aktif dengan benar, ya. Jadi linknya ada di https bit.ly. Ini adalah pos survei AHS 3. Ya. Baik, terima kasih Dr. Eka yang sudah mempresentasikan materinya untuk bayi terkait COVID ini. Jadi maaf, webinar ini adalah kerjasama antara AHS UGM dengan Dinas Kesehatan Provinsi DIY. Jadi saya ucapkan terima kasih pada panitia, pada pembicara Dr. Eka Wati, Lubia Aksari, MPH SPK, dokter, juga Dr. Meneni selaku co-host. Nah, itu juga dengan panitia yang lain yang sudah memfasilitasi terlaksananya seminar online ini. Kita akhiri seminar online ini. Bila ada kata-kata atau hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Ika, Pak Iding. Mohon maaf ini tadi ada kesalahan. Harusnya hostnya itu Mbak Listi. Tadi ke pejet ke Bu Eka gitu, jadinya nggak bisa. Maaf, saya itu tidak tahu, tapi saya tadi mencoba berkali-kali nggak bisa ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, saya coba ya. Oke. Ya, oke. Sekalian Bu Eka, nanti mungkin untuk yang mengenai ASI, pekan ASI mau kapan itu? Saya tunggu untuk rundown acaranya ya. Ya. Terima kasih Bu Mei atas waktunya. Terima kasih, nanti biar kita umumkan lagi fokus pada ASI. Karena kelihatannya cukup banyak masalah-masalah yang terkait ASI, apalagi saat COVID ini. Ya, saya kira setuju itu. Mungkin bisa, kalau tepatnya ya minggu depan masih World Breastfeeding Week. Bu Eka bisa di stop share ini dulu, siapa tahu nanti ada yang bisa di share untuk pengumuman. Apa namanya besar? Mbak Listi di share yang PPT-nya yang linknya Mbak. Mungkin tidak bisa semua melihat chat-nya. Ya. Ya. Itu ya Pak Bu Eka, Pak Iding, nanti kami tunggu untuk agendanya, topik-topiknya apa saja, kemudian siapa yang ngisi. Ya, kira-kira kalau minggu depan mungkin Jumat ya, karena Sabtu ada acara. Ya. Terus sama Dr. Irwan nanti kita tunggu workshop untuk manual rujukan supaya bisa disepakati. Manual rujukan terkait dengan COVID. Ya. Mungkin itu saja. Terima kasih semuanya yang sudah ikut hadir di acara ini. Dan mohon memberikan masukan untuk perbaikan dan topik-topik apa saja yang mungkin bisa kita share-kan. Katanya kok ada link yang survei yang tidak bisa dibuka. Oh enggak, karena kemarin kan baru minta ini Bu Ika sama Pak Iding kira-kira surveinya mau diisi apa. Tapi udah yang umum supaya survei itu isinya kira-kira mereka mau membutuhkan topik apa saja yang bisa kita bagikan di lingkungan terutama untuk DIY gitu. Teman-teman terutama untuk puskesmas gitu, layanan primer, karena selama ini kan banyak webinar banyak untuk sifatnya nasional. Ya. Terima kasih, Dok. Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya live ya, pindah webinar. Dok. Oke, Dr. Mei Salif ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Dr. Eka. Terima kasih Pak Iding. Sama-sama.